Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semadiwa, SMA Muhammadiyah Wonosobo Jaya. SMA Muhammadiyah Wonosobo mempunyai slogan Lead to the Privilege Service School. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga sekolah, sehingga kami mendukung semua program yang bertujuan meningkatkan mutu dan layanan di sekolah untuk pengembangan peserta didik, seperti pendidikan, prestasi, maupun kesehatan. Salah satu program yang dilakukan adalah Sekolah Sehat. Program ini akan bermanfaat untuk seluruh warga sekolah, terutama peserta didik. Sekolah yang sehat ini akan tercermin dari lingkungan dan pola hidup yang bersih dan sehat. Dari sekolah sehat ini, maka akan terwujud masyarakat yang sehat. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkomitmen mewujudkan sekolah sehat sesuai dengan visi Semadiwa, yaitu sekolah Islami berbasis teknologi informasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan dengan memberikan berbagai layanan kesehatan dengan cara 1. Pendidikan kesehatan. Penyampaian materi kesehatan dilakukan secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan menyediakan buku-buku kesehatan. Olahraga tidak sekadar menjadi mata pelajaran saja, tetapi diaplikasikan pula oleh warga sekolah. Olahraga telah menjadi kebiasaan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah, termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mereka yang menjadi duta kesehatan berkewajiban mengeksplor bidang kesehatan untuk disosialisasikan. Terlalu lama duduk dapat meningkatkan risiko terhadap gangguan kesehatan. Untuk mencegah hal tersebut, peserta didik melakukan peregangan di tengah KBM minimal 1 kali dalam sehari. Selain itu, peserta didik juga diberikan botol dan disediakan isi ulang air putih, bahkan ketika KBM berlangsung. Semadiwa telah menyiapkan wastafel beserta sabun cair di berbagai titik sekolah untuk menunjang kebutuhan siswa akan kebersihan. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita bisa meminimalisasi kemungkinan terjangkit kuman, bakteri, dan virus yang berbahaya bagi tubuh warga sekolah. 1 kali dalam seminggu, peserta didik terjadwal sarapan bersama. Menu yang mereka bawa adalah menu yang beragam serta memenuhi gizi seimbang. Edukasi kesehatan gigi dan mulut bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut peserta didik yang optimal. Untuk menumbuhkan kesadaran kesehatan diri, Semadiwa memberikan layanan edukasi melalui penyuluhan, peraturan sekolah, pengawasan, dan pemantauan dengan harapan terbentuk paradigma sehat dalam diri yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pelayanan kesehatan. Semadiwa turut aktif dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Berbagai kegiatan yang telah kami terapkan antara lain penilaian status gizi berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran lingkar perut untuk seluruh peserta didik secara terprogram minimal 1 tahun sekali. Melewati masa pandemi COVID-19, masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental sangat rentan bermunculan karena perubahan rutinitas yang cukup besar. Semadiwa menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental, sehingga kami melaksanakan deteksi dini untuk masalah tersebut melalui pembagian kuesioner dan konseling kepada seluruh warga sekolah. Semadiwa menyediakan berbagai fasilitas yang dapat ditemukan di unit kesehatan siswa atau UKS berupa pelayanan P3K serta P3P. Semadiwa pun meminimalisasi anemia yang terjadi pada peserta didik putri agar kelak tidak berpotensi melahirkan bayi dengan tubuh pendek atau stunting ataupun berat badan lahir rendah dengan cara pembagian tablet tambah darah dan penyuluhan stunting. 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Semadiwa menyediakan pasokan air bersih yang memadai untuk warga sekolah. Pasokan air yang tersedia tidak hanya mencukupi secara kuantitas dengan kontrol yang dilakukan secara berkala. Pasokan air juga mencukupi secara kualitas. Air tersebut disalurkan ke berbagai titik seperti toilet, tempat cuci tangan, kantin sekolah, tempat berwudu, dan berbagai titik lainnya. Semadiwa juga menyediakan toilet bersih bagi seluruh warga sekolah, termasuk penyandang disabilitas. Toilet peserta didik putra dan putri dibuat secara terpisah dengan jumlah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006, yaitu dengan rasio 1:40 untuk peserta didik laki-laki dan 1:25 untuk peserta didik putri. Selain itu,
Terdapat tempat sampah tertutup, sabun, kaca, dan pembalut khusus toilet siswa putri. Setiap titik pemakaian air di Semadiwa terkoneksi dengan saluran drainase agar ketika hujan, area tidak tergenang, tetap bersih, dan meminimalisasi munculnya jentik nyamuk. Untuk memenuhi kebutuhan pangan siswa, Semadiwa bekerjasama dengan pengelola kantin sekolah. Dengan standarisasi kebersihan dan kesehatan, berbagai jenis makanan dan minuman yang dijual di kantin mampu memberi asupan gizi seimbang. Bahkan kantin Semadiwa telah mendapatkan penghargaan bintang 1 keamanan pangan. Semadiwa memiliki lahan terbuka hijau yang difungsikan sebagai tempat olahraga, tempat upacara, kegiatan siswa, dan area pemasok oksigen dari berbagai jenis tanaman yang tumbuh di area tersebut. Semadiwa menyediakan 3 jenis tempat sampah terpilah di berbagai titik di lingkungan sekolah yang berakhir di tempat pembuangan sampah sementara. Selain memiliki lingkungan bersih, ruang kelas juga terkonsep dengan baik. Di setiap kelas terdapat jendela kaca di sisi kanan dan kiri yang membuat pencahayaan dan sirkulasi udara baik. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekolah, Semadiwa mensosialisasikan beberapa aturan lewat poster seperti kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa nafsa, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi. 4. Manajemen UKS. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan Semadiwa untuk meningkatkan mutu kesehatan adalah dengan penerapan manajemen UKS. Beberapa langkah yang dilakukan adalah menyediakan buku pegangan kesehatan yang digunakan oleh semua warga sekolah, membentuk struktur organisasi UKS, menyusun program kerja UKS, menyiapkan dana untuk kegiatan UKS dan pemeliharaan sanitasi sekolah, menyediakan media komunikasi informasi dan edukasi kesehatan, memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga, menggunakan buku rapor kesehatanku, melakukan konsultasi dengan tim pembina UKS sedikitnya 1 kali dalam 6 bulan, menyediakan ruang UKS sesuai dengan standar, dan menjalin kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit terdekat.